Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulki Hafiz Abdillah dari kelas 1131 yang ingin menceritakan tentang novel Lelaki-Lelaki Tanpa Perempuan karya Haruki Murakami. Di novel ini ada tujuh alur yang berbeda. Tujuh alur yang berbeda yang berjudul Drive My Car, Yesterday, Organ Mandiri, Syahrazad, Kino, Samsa Jatuh Cinta, dan Lelaki-Lelaki Tanpa Perempuan. Nah, saya akan merangkum atau mereview alur yang berjudul Drive My Car. Jadi Drive My Car itu Kafuku berbincang dengan sang supir barunya ketika dalam perjalanan. Topik pembicaraan mereka sangat tidak biasa. Kafuku menceritakan kisah tentang perselingkuhan dilakukan mendiang istrinya. Kafuku, pria yang menjadi tokoh utama dalam kisah ini, merupakan aktor ternama. Ia juga tidak habis pikir sang istri yang semasa hidupnya menjalin hubungan yang harmonis yang dengannya bisa berselingkuh. Sang istri selingkuh bukan hanya dengan satu pria saja, melainkan dengan 4 pria berbeda. Sampai pada suatu saat, Kafuku berhasil mengajak salah satu selingkuhan istrinya, yang juga merupakan seorang aktor, yang bertemu dan berbincang dengannya. Ia melakukan itu dengan harapan dirinya dapat menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa sang istri bisa selingkuh. Selain itu, ia juga memiliki sebuah motif balas dendam. Nah, selanjutnya ada alur yang berjudul Yesterday. Kitaru adalah tokoh utama dalam kisah ini, yang menawarkan pacarnya untuk berpacaran dengan temannya sendiri. Memang sungguh aneh. Dan tidak sampai di situ saja keanehannya. Kitaru juga rela mengubah identitasnya karena ia sangat mencintai Hanshin Tigers, sebuah klub baseball. Padahal klub baseball itu juga bukan berasal dari daerahnya. Kitaru sampai rela mengubah logatnya dari logat Tokyo ke logat Kansai demi klub kecintaannya tersebut. Nah, lanjut ke alur yang berjudul Organ Mandiri. Tokoh utama di kisah ini adalah seorang ahli bedah bernama Dr. Tokai. Dia dapat dibilang sebagai playboy yang tidak biasa. Dr. Tokai berpikir bahwa hubungan tanpa komitmen merupakan pilihan yang tidak baik, namun membawanya ke arah yang berbeda. Dr. Tokai selama ini tidak pernah memiliki perasaan lebih kepada wanita yang dikencaninya. Tetapi kali ini berbeda. Ia jatuh cinta kepada seorang wanita yang telah memiliki suami dan anak. Oke, lanjut ke alur cerita yang berjudul Syahrazad. Nah, Syahrazad, Habara, si tokoh utama dari cerita ini, adalah selingkuhan seorang wanita yang sudah memiliki suami. Ia sangat menyukai kebiasaan kekasihnya yang selalu bercerita tentang banyak hal setelah mereka berhubungan intim. Kebiasaan itulah yang membuat Habara sangat merindukan kekasihnya. Itu juga yang membuat kekasihnya itu dijuluki Syahrazad, yakni nama perempuan pendongeng dalam kisah 1001 Malam. Lanjut ke alur cerita yang berjudul Kino. Kino merupakan nama sang karakter utama. Ia adalah seorang pria yang memiliki sebuah bar. Kino mendirikan bar itu setelah ia bercerai dengan sang istri. Di bar tersebut, ia menemukan berbagai kejadian surreal, aneh, dan agak mistis. Namun, kejadian-kejadian ini justru membuatnya sadar akan sesuatu. Kino sadar bahwa selama ini dia hidup dalam kehampaan akibat sakit hati. Lanjut ke alur cerita yang berjudul Samsa Jatuh Cinta. Ini adalah kisah tentang Samsa yang harus belajar menjadi manusia seutuhnya. Samsa bangun dari tidurnya dan menemukan dirinya seperti Gregor Samsa karya Franz Kafka. Namun, ia malah menjadi lelaki yang rapuh. Kisah ini menceritakan bagaimana dia belajar berjalan menggunakan 2 kaki, belajar menghilangkan rasa lapar, belajar mengatasi rasa kedinginan, sampai kemudian ia merasakan jatuh cinta. Lanjut ke alur cerita yang berjudul Lelaki-Lelaki Tanpa Perempuan. Karakter aku dalam kisah ini teringat dengan pacar semasa SMP-nya dengan cara yang tidak biasa. Tiba-tiba saja, pada suatu malam, suami dari mantan pacarnya itu menelpon dia dan memberikan kabar bahwa mantannya itu telah meninggal dunia akibat bunuh diri. Aku bingung dan memiliki 2 pertanyaan. Mengapa mantannya itu bisa sampai bunuh diri, dan mengapa sang suami merasa perlu mengabarinya? Sebab mereka berdua
mereka berdua saja tidak saling kenal. Lalu sudah lama juga si karakter utama ini tidak bertemu dengan mantannya. Ditambah lagi, keanehan itu malah membawanya menyusuri masa lalunya. Ia menyelami dalamnya memori. Ia menggali lagi memori hubungan antara dia dengan wanita itu. Petualangan yang mereka mulai ketika mereka berusia 14 tahun, si karakter utama ini sudah memiliki istri. Namun, ia malah membayangkan jika saja dia yang berada di posisi suami mantan pacarnya, ia mulai membayangkan betapa kesepiannya rasanya ditinggalkan oleh perempuan yang menjadi teman hidupnya. Oke, sekian review dari saya yang review novel yang berjudul Lelaki-Lelaki Tanpa Perempuan karya Haruki Murakami. Sekian, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.